Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang awal mula dan perkembangan ilmu hubungan internasional. Bersama saya Hafid Adim Pradana. Di video kali ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Pertama, kapan dan bagaimana ilmu HI itu muncul? Kedua, mengapa ilmu HI itu muncul? Ketiga, bagaimana ilmu HI ini berkembang? Dan yang keempat, bagaimana perkembangan ilmu HI di Indonesia? Banyak literatur menyebutkan bahwa pembelajaran mengenai hubungan antar negara telah berlangsung sejak lama. Di Eropa, pembelajaran mengenai hubungan antar negara telah berlangsung sejak abad ke-17 maupun abad ke-18, di mana bahasan tentang hubungan antar negara pada saat itu masih menjadi satu bagian dari ilmu hukum, filsafat maupun studi strategi. Pembelajaran mengenai hubungan antar negara dalam hal studi strategi pada saat itu lebih difokuskan untuk mempelajari bagaimana tindakan satu negara, terutama dalam kaitannya dengan strategi mereka ketika menghadapi peperangan. Mengingat dalam konteks sejarah pada saat itu sedang terjadi banyak peperangan antar negara-negara Eropa, baik perang perebutan wilayah maupun perang untuk memperebutkan wilayah koloni. Hingga akhirnya perang antar negara-negara Eropa berpuncak pada terjadinya Perang Dunia Pertama, atau pada saat itu sering disebut sebagai Perang Besar. Perang Dunia Pertama pada saat itu merupakan perang yang paling banyak memakan jumlah korban jiwa dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, dari tahun 1914 sampai tahun 1918. Nah, selesainya Perang Dunia Pertama inilah yang kemudian mendorong beberapa ilmuwan seperti Norman Angell dan juga Woodrow Wilson untuk mengusulkan mengenai cara membuat kondisi dunia menjadi lebih damai. Usulan dari Wilson ini kemudian mewujud dalam bentuk pendirian Liga Bangsa-Bangsa, dan setelah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, beberapa ilmuwan di Inggris yang diinisiasi oleh Sir Alfred Zimmern dan juga David Davis mulai membentuk suatu bidang kajian khusus yang membahas tentang hubungan antar negara atau hubungan internasional dalam bentuk Chair of International Politics di Universitas Aberystwyth, Wales tahun 1919. Jadi secara formal keberadaan HI sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri baru muncul atau dapat dikatakan pertama kali muncul pada tahun 1919 yang ditandai dengan berdirinya Chair of International Politics di Universitas Aberystwyth, Wales. Sedikitnya ada dua kepentingan yang mendasari berdirinya Chair of International Politics di Universitas Aberystwyth, Wales. Berdasarkan literatur yang berjudul Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional yang dieditori oleh Andreas Pereira, dua kepentingan dari berdirinya Chair of International Politics tahun 1919 ini terdiri dari kepentingan akademis dan juga kepentingan praktis. Secara akademis, berdirinya Departemen HI pertama di dunia ini
tidak bisa dilepaskan dari adanya kebutuhan untuk menempatkan bahasan mengenai masalah-masalah internasional ini sebagai suatu bahasan yang mandiri, yang terpisah dari bidang-bidang ilmu yang lain, seperti ilmu hukum, filsafat, atau studi strategi, yang sebelumnya dipelajari di berbagai universitas di Eropa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 sebelum pecahnya Perang Dunia Pertama. Adapun secara praktis, berdirinya Chair of International Politics ini tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mempromosikan perdamaian dunia, khususnya upaya untuk mempromosikan LBB sebagai institusi yang dapat menjamin terciptanya perdamaian dunia. Jadi keberadaan Chair of International Politics ini merupakan upaya legitimasi akademis dari keberadaan LBB yang nantinya diharapkan mampu untuk menciptakan kondisi agar negara-negara tidak saling berperang satu sama lain. Keberadaan LBB yang secara akademis dilegitimasi oleh berdirinya Chair of International Politics pada gilirannya menandai awal dari dominasi perspektif idealisme dalam HI. Secara umum, perspektif idealisme meyakini bahwa keberadaan organisasi atau institusi internasional merupakan salah satu cara atau bahkan cara utama untuk dapat mengekang agar negara-negara tidak bertindak agresif dan saling menyerang satu sama lain. LBB pada gilirannya dapat dikatakan cukup sukses dalam mencegah atau mengelola konflik antar negara, khususnya di sepanjang dekade 1920-an. Hanya saja, memasuki era 1930-an, LBB mulai banyak mendapat tantangan seiring dengan semakin banyaknya negara-negara anggota LBB yang mengundurkan diri dan yang melakukan invasi atau pendudukan ke wilayah lain. Puncak dari agresivitas negara-negara anggota LBB ini terjadi pada September 1939 ketika Jerman melakukan pendudukan ke Polandia, di mana itu merupakan awal dari berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Keberadaan Perang Dunia Kedua dengan demikian menandai kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, di mana hal ini mendapatkan kritikan tajam dari salah seorang sejarawan Inggris yang bernama Edward Hallett Carr. Dalam bukunya yang berjudul The 20 Years Crisis, E.H. Carr mengajukan beberapa kritik terhadap pendekatan idealisme. Dalam pembahasan di video kali ini, saya akan merangkum 2 poin penting dari kritik-kritik yang diajukan oleh E.H. Carr. Poin penting pertama, Carr menyoroti bahwa pendekatan idealisme atau perspektif idealisme terlalu berfokus pada aspek normatif, pada bagaimana sesuatu seharusnya ada atau ideal. Yang kedua, atau pada poin kedua, Carr mengkritik bahwa pada kenyataannya pendirian LBB ini tidak lebih sebagai instrumen kepentingan negara-negara status quo atau negara-negara yang menjadi pemenang Perang Dunia Pertama. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika kemudian negara-negara yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama merasa dirugikan dari keberadaan LBB dan kemudian memilih untuk melakukan invasi atau pendudukan ke wilayah-wilayah negara lain yang kemudian berpuncak pada terjadinya Perang Dunia Kedua. Pecahnya Perang Dunia Kedua ini kemudian menjadi pukulan telak bagi LBB secara khusus dan perspektif idealisme secara umum. Pecahnya Perang Dunia Kedua membuat perspektif idealisme tidak mampu lagi memberikan jawaban tentang
bagaimana sesuatu itu seharusnya ada atau ideal. Karena apa yang dianggap ideal oleh perspektif idealisme dalam wujud LBB ini ternyata masih tidak mampu untuk mencegah agar negara-negara itu tidak lagi berperang satu sama lain. Dari dua poin utama tadi, Carr kemudian memberikan suatu solusi bahwa dalam mempelajari atau dalam upaya untuk memaknai hubungan antar negara, seorang akademisi atau seorang ilmuwan perlu untuk meninggalkan atau tidak terlalu berfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Alih-alih terlalu berfokus pada hal-hal yang bersifat normatif, Carr mengusulkan agar seorang ilmuwan atau akademisi yang berupaya untuk memaknai atau melihat hubungan antar negara itu lebih berfokus pada apa yang senyatanya sedang terjadi, apa yang secara real itu sedang terjadi. Dari sinilah awal mula munculnya perspektif realisme dalam hubungan internasional. Kritik dari E.H. Carr yang menandai awal mula perspektif realisme dalam hubungan internasional ini menjadi penanda awal dari perdebatan pertama dalam hubungan internasional antara perspektif realisme melawan perspektif idealisme yang oleh banyak literatur disebutkan bahwa pemenang dari perdebatan pertama itu adalah perspektif realisme. Asumsi dasar dari perspektif realisme adalah bahwa pada hakikatnya kondisi hubungan antar negara itu senantiasa diwarnai oleh kondisi anarki, yaitu kondisi tanpa adanya pemerintahan pusat yang mengatur, yang dapat mengatur atau mengontrol agar negara-negara itu bertindak sesuai dengan instruksi dari institusi tersebut. Kondisi anarki artinya negara-negara berada dalam kondisi ketiadaan institusi atau ketiadaan aturan yang mengikat mereka secara bersama. Artinya negara-negara bebas untuk berperilaku. Yang kedua, asumsi dasar dari realisme berkenaan dengan kondisi anarki tadi, terdapat kecenderungan bahwa ketiadaan institusi atau ketiadaan rezim yang dapat mengontrol negara-negara ini memungkinkan negara-negara untuk berada dalam hubungan konfliktual satu sama lain, karena masing-masing negara itu berupaya untuk mengejar kepentingan nasional mereka masing-masing. Pembahasan detail mengenai perspektif realisme nanti akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Seiring waktu, perspektif realisme ini mulai dikembangkan oleh banyak ilmuwan. Salah satu yang terkemuka adalah Hans Joachim Morgenthau. Hans Joachim Morgenthau ini merupakan ilmuwan Eropa yang bermigrasi ke Amerika Serikat, dan di Amerika Serikat ini kemudian melalui buku yang ia tulis yang berjudul Politics Among Nations, Morgenthau menyebarkan atau dengan kata lain menjadi inspirasi bagi berdirinya studi-studi HI, khususnya yang berkenaan dalam upaya untuk mempelajari dan juga memaknai politik internasional selama dekade 1940-an dan pada masa awal Perang Dingin. Buku Politics Among Nations yang ditulis oleh Morgenthau ini menjadi salah satu referensi wajib atau salah satu kitab suci dalam hubungan internasional selama tahun 1940 sampai dengan 1950-an. Bahkan selama masa berlangsungnya Perang Dingin, buku Politics Among Nations ini senantiasa menjadi salah satu referensi wajib bagi mahasiswa HI. Itulah mengapa banyak literatur yang kemudian menyebutkan bahwa bahkan sampai dengan saat ini perspektif realisme merupakan perspektif yang dominan dalam hubungan internasional. Bersamaan dengan dominasi perspektif realisme dalam HI, tahun 1950-an di Amerika Serikat terjadi apa yang kemudian disebut sebagai revolusi
behavioralis, di mana revolusi behavioralis ini merupakan suatu upaya untuk menggugat metode atau cara mempelajari ilmu-ilmu sosial. HI sebagai salah satu bagian dari ilmu sosial tidak lepas dari adanya revolusi behavioralisme tersebut. Secara umum, revolusi behavioralisme ini memunculkan apa yang kemudian kita kenal sebagai perspektif atau pendekatan behavioralis dalam mempelajari HI, di mana pendekatan behavioralis dalam mempelajari HI ini mengajukan dua usulan. Pertama, bahwa dalam mempelajari hubungan internasional, seorang ilmuwan harus berfokus pada pendekatan saintifik. Dan yang kedua, seorang ilmuwan harus menempatkan prinsip ilmiah dalam membentuk atau merumuskan suatu teori. Ini tentu berbeda dari pendekatan yang sebelumnya dipakai oleh para ilmuwan yang mempelajari hubungan internasional yang dikenal dengan pendekatan tradisionalis. Dalam pendekatan tradisionalis untuk mempelajari HI, para ilmuwan mesti berfokus pada pendekatan sejarah dan kemanusiaan dan harus menempatkan karakter normatif dalam pembentukan atau perumusan suatu teori. Detail pembahasan mengenai perdebatan kedua nanti akan saya sampaikan di video saya yang lain, atau mungkin nanti akan teman-teman dapatkan lebih jauh di mata kuliah metodologi ilmu hubungan internasional. Kekalahan perspektif idealisme pada perdebatan pertama tahun 1930 hingga 1940-an tidak lantas mematikan pemikiran liberalisme dalam hubungan internasional. Setelah terjadinya revolusi behavioralisme di Amerika Serikat, tahun 1960-an, berbagai upaya untuk melihat hubungan internasional dengan kacamata liberalisme mulai muncul. Adalah Robert Keohane yang kemudian memperkenalkan apa yang dikenal sebagai liberalisme institusionalis, di mana Keohane melihat adanya kecenderungan negara-negara untuk membentuk institusi, untuk saling bekerja sama. Dari situlah kemudian Keohane mengajukan suatu asumsi dasar bahwa keberadaan institusi internasional ini pada gilirannya mampu memperkuat kerjasama dan mengikis ketidakpercayaan antar negara. Ini sekaligus merupakan jawaban dari perspektif realisme yang saat itu sangat dominan, yang melihat hubungan antar negara seolah-olah senantiasa berada dalam hubungan konfliktual. Pandangan dari Robert Keohane ini kemudian diperkuat oleh teori yang dikenal sebagai teori liberalisme interdependensi, di mana teori tersebut menyebutkan bahwa keberadaan institusi internasional ini pada gilirannya mampu memperkuat interdependensi antar negara. Sehingga alih-alih merasa terancam dari serangan negara lain, adanya kondisi saling interdependensi antar negara ini membuat negara-negara lebih menempatkan aspek kesejahteraan sebagai orientasi utama mereka. Dan dengan demikian keberadaan interdependensi antar negara ini seolah menjadi jawaban dari perspektif realisme yang terlalu menekankan pada potensi munculnya perang atau relasi konfliktual antar negara. Interdependensi akan mampu menciptakan kerjasama yang erat dan mampu mengikis secara dalam potensi konfliktual antar negara. Pandangan liberalis atau yang dikenal sebagai neoliberalisme dalam HI ini menandai awal mula munculnya perdebatan ketiga antara neoliberalisme melawan neorealisme. Munculnya perdebatan ketiga ini ditegaskan oleh kritik pandangan neorealisme terhadap asumsi yang disampaikan oleh teoritisi liberal institusionalis dan juga liberal interdependensi. Ada dua kritik utama
atau 2 poin umum yang disampaikan oleh neorealisme dalam mengkritik pandangan neoliberalisme yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, neorealisme melihat bahwa keberadaan institusi internasional bisa jadi merupakan instrumen kepentingan negara-negara yang ada di dalamnya. Jadi dalam pandangan neorealisme, keberadaan institusi internasional ini tidak pure menjamin mencegah atau menghilangkan konflik antar negara. Bisa jadi keberadaan institusi internasional ini merupakan salah satu pemicu baru bagi negara-negara untuk menciptakan konflik di masa depan. Mengingat institusi internasional ini tidak lebih sebagai instrumen kepentingan negara-negara yang ada di dalamnya. Khususnya negara-negara yang memiliki kapabilitas yang lebih besar dari negara-negara lain yang ada di institusi yang sama. Karena ya dalam pandangan neorealisme masuk pada poin yang kedua, dalam kondisi yang anarki ya terdapat ya distribusi kekuasaan, terdapat ya perbedaan kapabilitas antara satu negara dengan negara lain. Sehingga hal itu nanti akan memungkinkan atau akan menentukan bagaimana negara-negara ini memilih ya atau menetapkan pilihan pada kebijakan-kebijakan luar negerinya. Semakin besar kapabilitas suatu negara, maka semakin banyak pilihan kebijakan luar negeri yang dapat ia tetapkan. Begitu juga sebaliknya. Detail bahasan dari teori neorealisme ini banyak disinggung oleh Kenneth N. Waltz dalam bukunya yang berjudul Theory of International Politics. Detail dari apa yang disampaikan oleh Kenneth N. Waltz beserta perkembangan tradisi berpikir realis secara lebih detail akan saya sampaikan di video saya berikutnya. Dengan demikian, perdebatan ketiga dalam perkembangan studi HI dapat kita lihat dalam wujud pertentangan antara pandangan neoliberal baik dalam bentuk liberalisme institusionalis maupun liberalisme interdependensi dengan neorealisme, khususnya yang dirumuskan oleh Kenneth N. Waltz yang melihat adanya distribusi kekuasaan dalam kondisi anarki maupun yang melihat mengenai adanya kepentingan dari negara-negara yang ada di dunia yang menjadikan institusi internasional itu sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan mereka masing-masing. Pada gilirannya, perspektif neorealisme menjadi perspektif yang dominan dalam hubungan internasional, khususnya selama masa Perang Dingin. Pada gilirannya, kritik terhadap perspektif neorealisme tidak hanya dilakukan oleh neoliberalisme, tapi juga dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari berbagai bidang ilmu atau disiplin ilmu yang lain. Hal inilah yang kemudian oleh beberapa literatur disebut sebagai perdebatan keempat, yaitu perdebatan yang berfokus pada berbagai kritik terhadap neorealisme yang berlangsung dari tahun 1980-an maupun 1990-an sampai dengan sekarang. Ada beberapa pendekatan yang mengkritik neorealisme. Di sini saya hanya mencantumkan 3, yaitu teori kritis, feminis, konstruktivis. Ya, 4 ya, dan satunya postmodernis. Ya, teori kritis ya mengkritik neorealisme sebagai perspektif yang terlalu menekankan pada metode saintifik. Dan teori kritis melihat bahwa perspektif neorealisme ini tidak bisa dilepaskan dari ya kepentingan seseorang yang memiliki agenda-agenda atau tujuan-tujuan tertentu. Sebagaimana ungkapan terkenal dari ilmuwan teori kritis Robert Cox yang menyatakan bahwa theory is always for someone and some purpose. Teori adalah untuk seseorang dan untuk ya tujuan-tujuan tertentu.
detail bahasan mengenai teori kritis ya, tidak akan saya bahas di sini. Itu akan saya bahas di video-video saya berikutnya. Oke, selanjutnya feminisme. Ya, feminisme melihat ya atau melakukan kritik terhadap neorealisme yang analisa atau penjelasannya penuh dengan diskriminasi gender. Oke, saya tidak akan menjelaskan itu secara lebih detail ya. Kemudian konstruktivisme ya. Konstruktivisme menekankan pada konsep anarki. Jadi menurut konstruktivisme, anarki itu tidak seperti yang dirumuskan oleh neorealisme. Bukan suatu hal yang taken for granted. Ya. Tetapi anarki adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh negara-negara. Atau menurut Alexander Wayne, anarki itu merupakan what states makes of it. Terakhir postmodernisme. Ya, postmodernisme ini lebih berupaya untuk mendekonstruksi dan membaca kembali konsepsi power, negara, kedaulatan, anarki, dan juga pengetahuan atau wacana yang telah dimapankan oleh kaum neorealis. Sekali lagi saya tekankan di video ini saya tidak akan memberi penjelasan detail mengenai teori kritis, feminis, konstruktivis, postmodernis. Pembahasan lebih detail mengenai perspektif-perspektif tersebut akan saya bahas atau akan saya sampaikan di video-video saya berikutnya. Singkatnya, dalam memaknai perkembangan ilmu HI, kita mau tidak mau harus care atau harus fokus pada serangkaian perdebatan yang muncul sejak HI ini ada, sejak ilmu HI ini ada. Ya, perdebatan pertama adalah perdebatan antara idealisme melawan realisme. Perdebatan kedua adalah perdebatan metodologis antara behavioralisme dan juga tradisionalisme. Perdebatan ketiga adalah perdebatan lanjutan dari realisme dan idealisme atau liberalisme dalam wujud neoliberalisme melawan neorealisme. Dan yang keempat adalah perdebatan antara realisme dan juga perspektif-perspektif yang berasal dari berbagai bidang atau berbagai disiplin ilmu yang lain, yang mana kemunculan berbagai perspektif-perspektif ini tidak bisa dilepaskan dari semakin dinamisnya fenomena hubungan internasional yang pada prakteknya tidak hanya diwarnai oleh relasi antar negara, tapi juga mulai diwarnai oleh kemunculan aktor non-negara yang mulai mampu mempengaruhi atau memainkan peranan penting dalam hubungan internasional. Oke, sampai di sini saya telah menjelaskan tentang kapan, bagaimana, mengapa ilmu HI itu muncul, dan bagaimana ilmu HI itu berkembang. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai perkembangan ilmu HI di Indonesia. Secara formal, keberadaan ilmu HI di Indonesia ditandai oleh pembukaan Departemen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada pada 10 Juli tahun 1957, yang kemudian segera diikuti oleh pembukaan jurusan-jurusan atau departemen-departemen serupa di universitas-universitas lain. Pada awalnya, ilmu HI ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan institusi Kementerian Luar Negeri sebagai sarana untuk mempersiapkan calon-calon diplomat guna menjalankan tugas atau pekerjaan diplomatik di beberapa negara. Secara umum, pembelajaran mengenai ilmu HI di Indonesia didasarkan pada isu yang tengah berkembang. Pada masa Perang Dingin, kajian realisme dengan fokus politik dan keamanan internasional itu merupakan kajian yang mendominasi apa yang dipelajari dalam ilmu HI di berbagai universitas di Indonesia. Sementara itu, pasca Perang Dingin, fokus kajian menjadi lebih meluas. Apalagi seiring dengan kemunculan berbagai isu baru dan juga semakin eksisnya aktor-aktor non-negara. HI setelah Perang Dingin menjamur bak cendawan di musim hujan. Mulai banyak universitas-universitas, tidak hanya universitas negeri, tapi juga universitas swasta yang membuka Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Malang. HI di Universitas Muhammadiyah Malang secara formal perkuliahan pertama itu diselenggarakan pada tahun 2005, di mana fokus kajian atau ciri khas dari HI di Universitas Muhammadiyah Malang ini ialah berfokus pada kajian-kajian mengenai globalisasi, regionalisme, dan juga intermestik. Dengan demikian, ketika teman-teman nanti mempelajari HI di Universitas Muhammadiyah Malang, teman-teman nantinya akan banyak bersinggungan dengan mata kuliah yang berkaitan erat dengan globalisasi, regionalisme, dan juga kajian intermestik. Demikian tadi pembahasan saya mengenai sejarah dan perkembangan ilmu hubungan internasional. Di video berikutnya saya akan mengelaborasi lebih jauh mengenai perspektif realisme dalam hubungan internasional, di mana perspektif tersebut sampai dengan saat ini masih dianggap sebagai perspektif dominan dan masih sering dipakai untuk melihat bagaimana satu negara berinteraksi dengan negara lain. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye!